selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu persamaan garis lurus. Nah, pada hari ini Miss akan menjelaskan bagaimana bentuk dari persamaan garis lurus, serta bagaimana cara menggambarkannya. Jadi simak sampai habis ya videonya. Nah, pertama sekali kita kenali dulu apa itu persamaan garis lurus atau nanti akan kita singkat dengan PGL, yaitu persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, persamaan ini di mana kita gambarkan? Ya, pastinya pada bidang kartesius. Nah, bentuk umum dari persamaan ini yang pertama bisa berupa Y sama dengan MX tambah C. M di sini berupa bilangan ya atau koefisien, C merupakan konstanta ya. Atau bentuknya juga boleh AX tambah BY sama dengan C. Oke, nah ini dia bentuk umumnya. Sekarang kita lihat contoh persamaan garis lurus. Nah, kita lihat yang pertama. Contohnya Y sama dengan 5X tambah 1. Ini bentuk umum yang pertama ya. Di sini M-nya sama dengan 5, konstantanya sama dengan 1. Atau kita lihat nomor 2, 4Y sama dengan X dikurang 1. Nah, di sini semua yang di ruas kanan bisa kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi bentuknya seperti ini ya. 4Y pindah jadi berubah tandanya ya. Kurang X minus 1 berubah tandanya jadi tambah 1 sama dengan 0. Yang ini bentuknya sudah sama dengan bentuk umum yang AX tambah BY sama dengan C. Bisa dipahami ya contohnya? Nah, sekarang kita nomor 3. X tambah X sama dengan 2Y. Nah, di sini kan ada X, ada juga X, sejenis. Kalau sejenis masih bisa dioperasikan atau dijumlahkan. Maka X tambah X sama dengan 2X sama dengan 2Y. Nah, mana lebih condong ke bentuk umum yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Masih belum terlihat ya. Tidak apa-apa, langsung kita pindahkan dulu yang 2Y ke ruas kiri. Maka bentuknya 2X, ini tuliskan, kemudian pindahkan 2Y-nya, jadinya berubah tanda ya. 2Y sama dengan di sebelah kanan habis ya, jadinya 0. Maka bentuk persamaan yang ini sama bentuknya ke bentuk umum yang nomor 2. Bisa dipahami? Kita masuk ke contoh. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, berikut soalnya. Dari persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Nah, sekarang kita akan mengecek, ada 5 soalnya di sini. Kita akan mengecek mana persamaan yang merupakan PGL dan mana yang bukan. Ingat, bentuk umum persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C atau AX tambah BY sama dengan C. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini, Y, variabel Y dan X dan Y di sini berpangkat 1. Kalau tidak berpangkat 1, bisa dipastikan persamaan itu bukan merupakan persamaan garis lurus. Ingat itu ya. Oke, kita kembali ke soal. Kita cek soal yang A. Y sama dengan 5X tambah 1/2. Apakah PGL atau bukan? Nah, yang kita cek adalah variabelnya saja. Di sini kan yang merupakan variabel adalah Y dan X. Kita lihat apakah sudah berpangkat 1? Kalau sudah berpangkat 1 artinya A merupakan PGL. Betul ya? Tidak dituliskan pangkatnya berarti merupakan berpangkat 1. Betul. Yang B, 4X per Y sama dengan 12. Betul
atau tidak? Iya, bukan, ya kan? Kenapa bukan? Karena di sini Y-nya terletak di bawah per. Kalau terletak di bawah per berarti pangkat Y itu merupakan pangkat negatif. Sementara syarat untuk PGL, persamaan garis lurus, pangkat variabelnya itu harus berpangkat 1. Maka B bukan merupakan PGL. Ya. Oke, kita lanjut yang C. 2x dikurang 3y sama dengan 6. Jelas ya, merupakan PGL karena pangkat variabel x dan y-nya sudah berpangkat 1. Betul. Kita cek yang D selanjutnya. X per 3 tambah 5y sama dengan 1. Apakah persamaan ini merupakan persamaan garis lurus? Iya, betul. Merupakan PGL. Kenapa? X dan Y-nya sudah berpangkat 1. Nah, di sini pengecoh ya. 3 ini terletak di bawah per. Namun, kalau persamaan garis lurus yang dicek hanya variabelnya saja. Tanpa memperhatikan koefisiennya. Paham ya? Nah, kita lanjut yang E. 3x per 4 ditambah y per x sama dengan 10. Apakah persamaan ini merupakan PGL? Iya, bukan ya. Kenapa? Karena di sini x terletak di bawah per, artinya pangkatnya negatif. Ya, maka persamaan ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Sampai di sini bisa dipahami kan? Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menggambarkan persamaan garis lurus dengan menggunakan bantuan tabel. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan beberapa titik dengan memilih beberapa nilai X. Jadi nanti nilai X-nya di sini kamu tentukan sendiri. Kemudian setelah kamu tentukan X-nya, cari nilai Y-nya. Dapat X dan Y, maka kamu akan bisa menentukan pasangan berurutannya atau X, Y. Ya. Kemudian nomor 2, gambarkan setiap titik yang sudah kamu peroleh pada langkah yang pertama pada bidang kartesius. Ingat bidang kartesius pada bab yang kedua. Sudah dipelajari kan? Nah, setelah kamu gambarkan titik-titiknya, yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut, maka akan terbentuklah sebuah garis lurus. Nah, kita masuk ke contoh. Gambarlah garis dengan persamaan berikut. Nomor 1 persamaannya Y sama dengan 2X. Nah, tadi langkah yang pertama, kamu buat tabel. Ya, kamu buat tabel. Gambarkan tabelnya dulu, kita ganti warna saja. Gambarkan tabelnya. Nah, di sini X dan kemudian di sini Y-nya. Nah, oke. Untuk X itu kamu tentukan. Boleh dimulai dari 0 supaya mempermudah ya. Kita mulai saja dari angka 0. Terus nanti kita ambil 1. Nah, di sini Miss mau butuhkan 4 titik saja. Maka kita butuhkan 4 nilai X. Maka 0, 1, 2, dan 3. Yang kita ambil nilai X-nya. Nilai X ini kita tentukan sendiri ya. Nah, sudah dapat nilai X-nya, maka kita masukkan, kita gantikan. Untuk mendapatkan Y-nya, kita gantikan X di sini menjadi 0. Maka 2 dikali 0. 0, maka tuliskan di sini. Untuk nilai Y yang di bawah sini, yang di sini, kita gantikan nilai X 1 ke
ke persamaannya. Maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian untuk nilai X sama dengan 2, gantikan X-nya sama dengan 2. Maka 2 dikali 2, 4. Tuliskan di bawahnya. Terakhir, 3. Untuk X sama dengan 3, gantikan nilainya. Tapi kita masih tetap menggunakan persamaan ini ya. Gantikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sudah dapat nilai-nilainya, maka bisalah terbentuk pasangan berurutan. Ini pasangan berurutannya X, Y ya, sebagai titiknya. Titik yang pertama yang kita peroleh adalah 0,0. Titik yang kedua, ingat penulisannya selalu X duluan ya daripada Y, 1,2. Titik yang ketiga 2,4. Titik yang keempat 3,6. Nah, titik-titik ini menurut langkah yang kedua kita gambarkan pada bidang kartesius. Di sini sudah Miss gambarkan bidang kartesiusnya. Ingat, yang horizontal adalah sumbu X, yang vertikal adalah sumbu Y. Ya, masih diingat kan? Nah, sekarang kita gambarkan titik yang pertama. Titik yang pertama adalah 0,0. Titik 0,0 di mana, Nak? Ya, di sini ya. 0,0 di sini. Kemudian titik 1,2. X-nya 1, Y-nya 2 di sini ya. Nah, di sini titik yang kedua. Kemudian 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. Kita buat garis putus-putus, garis bantu supaya gambar kita lebih rapi ya. Oke, sekarang titik yang terakhir 3,6. 3, kita buat garis bantunya. Nanti kamu buat lebih rapi di catatan kamu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita peroleh 4 garis, 4 titik maksudnya ya. 4 titik. Nah, langkah yang ketiga adalah membuat garis lurus dengan menghubungkan titik-titik yang sudah kita gambarkan. Ya, tinggal gambarkan saja, tarik garis. Tarik garis. Nah, ini dia. Garis yang bertinta merah ini merupakan garis dengan persamaan Y sama dengan 2X. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan contoh yang nomor 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Persamaannya Y sama dengan 2/3X ditambah 2. Nah, langkah pertama ingat bagaimana? Ya, menentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Caranya gunakan tabel. Nah, kita gambarkan tabelnya dulu ya. Nah, ada baiknya untuk menentukan titiknya, kamu perlu 4 titik supaya nanti gambarnya lebih bagus ya. Di sini X, Y. Nah, untuk menentukan X-nya itu tergantung persamaannya, tergantung koefisiennya supaya nanti lebih mudah kamu menentukan hasil dari Y-nya. Nah, di sini koefisien X adalah berbentuk pecahan. Nah, jadi kalau kita menggunakan seperti nomor 1 tadi, kita gunakan 0, 1, 2, 3. Nah, nanti hasilnya tidak bilangan bulat. Nilai Y-nya nanti tidak bilangan bulat. Maka supaya hasilnya bilangan bulat, carilah X-nya dengan kelipatan 3 supaya nanti setelah dikalikan dengan X-nya hasilnya bilangan bulat. Ya, berarti angka pertama apa? 0 ya, 0 tetap. Kan nanti setelah dikalikan 0, pasti hasilnya 0. Oke, 0, berapa lagi? Apakah kita gunakan angka 1? Tidak, kalau kita gunakan angka 1, maka nanti hasilnya tetap bilangan pecahan. Jadi supaya tidak bilangan pecahan, ambil kelipatan 3. Ya, maka langsung tulis 3.
Kemudian setelah 3 berapa lagi? Good, 6. Terus setelah 6, 9. Nah, cukup kita butuh 4 saja. Nah, sekarang kita cari nilai Y-nya. Untuk X sama dengan 0, gantikan X di sini menjadi 0. Maka 2/3 dikali 0 berapa? Ya, setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Ditambah 2. 0 tambah 2 hasilnya 2. Oke, nah atau kita perlu tuliskan saja di sini ya. Untuk X sama dengan 3 ya, maka Y-nya sama dengan, ya tuliskan 2/3 dikali, gantikan X-nya menjadi 3, ditambah 2, ini kan habis. Sama-sama dibagi 3, sisa 1. 2 kali 1, 2 tambah 2 sama dengan 4, maka tuliskan 4 di bawahnya. Nah, untuk X sama dengan 6 ya, kita cari nilai Y-nya. Maka tetap menggunakan persamaan itu, 2/3 dikali, nah ini X-nya udah berganti ya menjadi 6 ditambah 2. Sekarang kita bagikan 6 dan 3, atas sisa 2. Maka 2 dikali 2, 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka jika X-nya 6, Y-nya juga 6. Ya. Terakhir, untuk X sama dengan 9, maka Y-nya sama dengan, tetap gunakan rumus yang sama, dikali 9 ditambah 2. Bagikan ya. Ini sisa 3. 2 dikali 3, 6 tambah 2. Berapa? Iya, 8. Tuliskan tepat di bawah 9, 8. Nah, sudah kita peroleh nilai X dan Y, maka kita dapatkanlah titik-titiknya atau berbentuk pasangan berurutan ya. Titik yang pertama adalah 0,2, titik yang kedua adalah 3,4, titik yang ketiga adalah 6,6, titik terakhir 9,8. Penulisannya ingat X dulu baru Y ya, jangan terbalik. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, menggambarkan titik-titik ini ke bidang kartesius. Menggambarkannya pasti sudah bisa ya. Nah, titik yang pertama adalah 0,2. Di mana itu 0,2? Di sini titik 0. X-nya 0, Y-nya 2. Maka posisinya di sini. Kemudian 3,4. X-nya 3, Y-nya 4. Taruh garis bantu ya. 3,4. Nah, kira-kira posisinya di sini. Iya, gini ya. Kemudian 6,6. 6 di sini. 6. Nah, 0,6. Oke, terakhir 9,8. 9, X-nya, Y-nya 8. Nah, oke, dapat titiknya 4. Kemudian langkah ketiga, hubungkan titik-titiknya. Kita lihat apakah nanti membentuk garis lurus atau tidak ya. Kita hubungkan. Ya, ternyata membentuk garis lurus. Kalau tidak membentuk garis lurus, bisa jadi perhitungan kalian salah ya. Maka Y sama dengan persamaan ini, persamaan garis lurus ini kita tuliskan di sini ya. 2/3 X tambah 2. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, masih gampang kan? Next, kita akan bahas soal yang ketiga dengan bentuk yang berbeda.
Nah, tadi dua soal sebelumnya itu bentuknya adalah Y sama dengan MX tambah C. Bentuk umum yang pertama. Nah, bagaimana jika bentuk persamaannya merupakan bentuk umum yang kedua? Masih ingat bentuk umum yang kedua? AX tambah BY sama dengan C. Nah, untuk bentuk umum yang kedua ini caranya bisa lebih sederhana dari cara sebelumnya. Nah, kita lihat nomor 3, X tambah Y sama dengan 5. Nah, ingat untuk membentuk sebuah garis itu minimal memerlukan 2 titik saja. Jadi coba kita berlakukan untuk soal nomor 3 ya. Namun untuk menggambarkan titiknya, kita juga harus menggunakan tabel. Kita gambarkan tabelnya dulu. Ya. Kita buat tabel. Oke, tuliskan di sini X, di sini Y-nya. Nah, untuk mendapatkan titiknya agak berbeda dengan soal sebelumnya yang barusan kita bahas. Di sini kita cuma ambil perpotongan pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi jika perpotongannya di sumbu X, maka apanya yang 0? Y-nya. Jika perpotongan di sumbu Y, maka apanya yang 0? X-nya. Gitu ya. Nah, kita ambil dulu jika X-nya 0. Maka jika X-nya 0, kita tutup X-nya di sini karena bernilai 0, ya kan? Maka Y-nya sama dengan 5, tuliskan di sini 5. Paham? Maka sekarang Y-nya yang 0. Jika Y-nya yang 0, tutup Y. Maka X-nya sama dengan 5. Paham ya? Maka titik yang kita peroleh adalah 0,5 dan titik 5,0. Inilah kita gambarkan langsung ke bidang kartesius. Nah, di sini Miss buat sketsanya saja ya. Di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Nah, untuk 5 kita kira-kira saja. Di sini misalkan langsung 5. Terus, nah dikira-kira saja ukurannya. Nah, titik 0,5 di mana 0,5? Ini ya. Titik 5,0 di sini. Sudah dapat titiknya, tinggal kita hubungkan kedua titik. Nah, seperti ini. Maka inilah yang merupakan garis X tambah Y sama dengan 5. Paham? Agak lebih mudah ya dari cara yang sebelumnya. Oke, kita lanjut nomor 4. Kita lanjut soal nomor 4. 2X tambah Y sama dengan 6. Kita buat tabel dulu ya. Selalu gunakan tabel supaya lebih mudah kamu kerjakan. X, Y. Nah, X-nya sama dengan 0. Tutup X-nya 0. Maka Y-nya sama dengan, langsung terlihat hasilnya kan? 6, tuliskan saja. Sekarang, Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya berapa? 2X sama dengan 6. Maka X-nya berapa? X sama dengan 6 dibagi 2 ya. Sama dengan 3, tuliskan di sini. Gampang kan? Nah, sekarang kita peroleh 2 titik. Titik yang pertama 0,6. Titik yang kedua 3,0. Langsung gambarkan saja. Kita buat sketsa Y dan di sini X. Nah, di sini 0,6 di mana posisinya? 0,6. 0,6 kira-kira di sini 6-nya, di sini titiknya. Kemudian 3,0. 3,0 kira-kira di sini. Kira-kira aja ya. Nah, di sini titik perpotongannya. Udah dapat titik-titiknya, tinggal kita hubungkan. Nah, inilah merupakan garis yang persamaannya 2X tambah Y sama dengan 6. Paham? Terakhir, kita gambarkan dulu X, Y-nya. Oke, kita cari jika X-nya 0,
Y-nya berapa? Untuk mendapatkan nilai Y, tutup X-nya, karena nilainya 0 kan? Maka minus 3Y sama dengan 12. Y sama dengan berapa? Hati-hati, di sini ada negatif. Maka Y sama dengan 12 dibagi negatif 3. Hasilnya? Iya, negatif 4. Nah, sekarang Y-nya yang 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka tutup Y-nya. Tutup Y. Kelihatan kan? Tutup Y, maka 2X sama dengan 2. 12. Maka X-nya berapa? 12 dibagi 2 sama dengan 6. Paham? Sekarang kita gambarkan ke bidang kartesius. Ini dikira-kira saja ya. Kita gambarkan. Oke. Di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Oke, sekarang titik yang pertama 0, negatif 4, titik yang kedua adalah 6,0. Kita gambarkan. 0, negatif 4. Di mana itu? Yuk. Iya, 0 di sini, negatif 4 di bawah ya. Kita kira-kira posisinya di sini, minus 4. Kemudian 6,0. Nah, ini 4, di sini kira-kira 6 ya. Nanti kamu gambarkan lebih rapi di buku ciptaan kamu. Ini titiknya pertama, titik yang kedua. Nah, dapat 2 titik, maka langsung kita hubungkan saja. Nah, ini dia. Oke, inilah garis yang persamaannya. 2X dikurang 3Y sama dengan 12. Nah, seperti itulah cara menggambarkan garis jika diketahui persamaannya. Oke?